Selamat sore teman-teman, ini sore yang cerah banget ya sore ini. Hari ini gue buat kontennya, buat vlognya di sore hari karena tadi pagi pematikan kakao, dan pematikan kakao itu ya repot banget lah sebenarnya kalau dalam pematikan kakao. Nah mungkin kalau gue melakukan cuman apa ya, pencarian cabai atau nyambut gulma itu masih enak gitu Pak untuk buat konten. Tapi kalau kayak gini tuh udah susah lah ya kalau nyari mati kakao. Dan ini gue sambil ngobrol bentar lah ya, dan mungkin sedikit cerita tentang perkakaoan ini. Oke. Jadi nggak tahu kenapa sore ini tuh cerah banget dari pagi hari inilah intinya. Dan ini alhamdulillah banget lah ya, waktu kita penjempuran kakao selesai bagus. Terus ini posisinya lagi ada di atas rumah, kalian bisa lihat, teman-teman bisa lihat semuanya. Ini kondisi di atas rumah seperti ini Pak. Wah mantap banget tuh, kita bisa ngeliat pemandangan di bawah sana, di perkampungan bawah kelihatan tuh. Tapi ya kalau dari kamera ini nggak terlalu jelas sih Pak tuh. Nah gitu lah. Jadi ini gua sembari mau apa ya, kalau bahasa sini tuh ngorak-ngarik ya, jadi ya biar yang terkena cahaya matahari itu bukan cuma atasnya aja, nanti di bawahnya juga terkena sinar matahari Pak, dibalik lah intinya gitu. Nah ini cuacanya juga selain panas, ini anginnya kenceng banget. Nggak tahu nih ini di kamera kedengeran atau enggak, semoga aja kedengeran tanpa noise berlebihan ya Pak. Oke, sedikit cerita mengenai kakao. Jadi kakao ini harganya di awal tahun, kalau nggak salah tahun 2023 akhir apa ya, itu mengalami kenaikan yang cukup drastis dari harga biasanya. Nah harga biasanya tuh di kisaran harga mungkin ya 38, 37 standar gitu ya, harga-harga lama gitu, basis ya. Kalau di sini dalam kondisi kering full itu segitu. Nah waktu itu mengalami kenaikan yang cukup drastis, sekitar hampir 170-an, 150-an lah segitu. Itu full kering. Nah jadi ya alhamdulillah petani sini itu mengalami kemajuan yang cukup drastis di tahun-tahun itu. 1-2 tahunan lah itu harga lumayan tinggi, dan di tahun ini itu mengalami penurunan yang lumayan drastis juga. Kalau dilihat dari harga sebelumnya, harga yang tadinya di puncak banget itu ya drastis. Tapi kalau dilihat dari harga sebelumnya, sebelum mengalami kenaikan sampai puncak itu ya masih standar gitu Pak, masih ya umumnya, baik lagi ke harga awal gitu. Nah jadi mungkin salah satu keinginan gua tadinya balik kampung itu ya merawat kakao karena harganya mahal gitu tadinya. Mungkin itu salah satu penyebabnya gitu. Selain itu ya banyaklah alasan lain kenapa gua pulang kampung Pak. Nah terus ya ini pas gua pulang dan melakukan perawatan ya itu mungkin dapatlah beberapa pemanenan itu masih di harga di atas 50.000 gitu. Dan sekarang harganya udah turun di kisaran 37, 38, 40 ya segitulah estimasinya. Dan itu udah ya mau gimana lagi gitu, kita sebagai petani cuma bisa bersyukur, ngikutin arahan, bukan ngikutin arahan sih, lebih tepatnya ngikutin harga aja, harga segitu ya kita mau gimana gitu. Kalau kita kan bisanya nih, kalau gue sebagai petani ya memaksimalkan hasil panen aja dan melakukan perawatan seminimal mungkin, seminimum mungkin, tapi hasil panen maksimal gitu ya, mungkin itu yang bisa gue lakuin. Nah, jadi kalau dari segi kakao ya harganya cukup fluktuatif. Yang kasihan tuh bukan cuma para petani tapi para pedagang juga yang dia sistemnya timbun gitu ya. Kalau di sini tuh kebanyakan para pedagangnya itu banyak yang keliling ya, dan pedagang keliling itu dia beli di kakao yang emang masih jemuran 1 hari itu, masih kondisi ya lebih kering dari inilah. Ini kan masih basah ya tuh. Nah lebih kering dari ini kan baru tadi sore. Nah misalnya besok siang lah ini dibeli sama mereka. Nah itu mereka yang beli di kondisi seperti itu ya kasihan lah Pak gitu. Karena apa? Karena
harga juga nggak tentu gitu. Ketika mereka beli di harga sekarang ini, harga basis sekarang gitu, besoknya atau beberapa hari kemudian kan dia pasti jualnya kering gitu kan. Nah itu harga udah mengalami penurunan lagi gitu, itu yang bikin juga kasihan. Mungkin kalau kita sebagai petani, gue sebagai petani mungkin ya masih ada rasa syukurnya. Karena apa? Karena bisa dibilang ya rugi itu kalau petani ya, amin yang ngomong nggak ada lah gitu Pak. Kita cuman mungkin rugi di tenaga, tapi karena sepenuhnya pengerjaan kebun ini kebanyakan gua kerjain sendiri sama bapak ya, untuk budget pengerjaan itu ya mungkin ya kita berdua aja gitu Pak. Kalau untuk yang lainnya kayak pengerjaan orang gitu, itu ya nggak terlalu sih, cuman kadang tetap pakai tenaga orang buat bantu kita di kebun gitu. Cuman itu jarang banget, karena apa ya itu tadi, untuk mengerjakan itu ya selagi kita masih bisa, nggak kepentok banget, dan emang job desk kita masih banyak, nggak terlalu banyak banget, ya udah kita kerjain berdua sama bapak. Dan ya mungkin lebih ke kendala budget juga sih Pak. Kalau budgetnya banyak mungkin ya gitu untuk mengerjakan, kita tidur di rumah. Tapi ya kalau masih lagi gua sama bapak masih bisa, ya aman-aman aja sih gua kerja sama bapak gitu. Ya ini sedikit cerita-cerita aja lah, seru-seruan sambil nunggu sore hari gitu kan. Ya mau ngapain coba, ini gua sembari balikin kakonya, nanti kita tutup kakao ini gitu. Seperti itu Pak keseharian seorang petani. Ya kalau bisa dibilang adem ayem ya seperti ini gitu, ada sisi plus dan minusnya. Sekaligus ini gue ngelatih diri buat terus konsisten, dalam artian apa ya, ngomong di depan kamera. Karena kalau hal ini gue stop, ya nggak gue latih untuk setiap harinya, gue mungkin hari ini udah membaik, besoknya down lagi, turun lagi gitu kemampuan gue berbicara di depan kamera. Jadi kenapa gue lakuin ini setiap hari, biar apa, biar memori gue, biar apa ya, kesalahan sebelumnya itu bisa diperbaiki hari ini. Dan ketika bisa gue melakukan lagi, gue udah udah terbiasa lagi gitu, udah mengingat kesalahan gue, mungkin dengan apa ya, dengan rasa percaya diri mungkin lebih lagi gitu untuk kesekian kalinya. Karena kalau kita stop itu mungkin kita bisa aja ngulang dari nol lagi gitu. Karena apa? Karena ketika kita udah mulai habit nih, udah sampai di titik mungkin 50% habit yang sempurna, nah di situ kita berhenti 1 atau sampai 2 hari, kemungkinan besarnya kita bisa balik lagi ke 30%. Itu sih ya, itu menurut pandangan gua. Kalau kalian gimana? Terus kenapa gue milih kakao gitu? Karena apa? Karena yang seperti gue bilang di video-video mungkin banyak lah gue bilang gitu. Karena sebelumnya gue kan memaksimalkan komoditas yang ada di kampung ini. Nah, karena di sini kebanyakan kakao, ya gue maksimalin yang ada aja gitu. Kalau ini kakao juga di sini udah terbilang sangat bagus dengan klon yang unggul. Ini jenisnya adalah klon MCC02. Jadi klonnya itu bisa dibilang klon utama lah di sini. Selain itu ada BB01, tapi kebanyakannya MCC02 itu tadi Pak. Nah, kalau MCC02 itu kelebihannya dia bijinya besar, terus dari segi ketahanan dalam menghadapi penyakit seperti fusarium, ya busuk buah kakao lah intinya, itu lebih kebal. Walaupun tetap ada, kalau curah hujan terlalu tinggi juga tetap ada Pak yang terkena, tapi itu lebih kecil dan lebih banyak panennya daripada kita mempertahankan kakao lokal itu. Nah terus kenapa nggak tanemin kopi gitu? Sebenarnya nih kalau di tanah ini tuh, di lokasi di kampung itu, tanaman kopi ya masih cocok lah ya Pak, masih cocok. Cuman ya itu tadi, baik lagi kebanyakan di sini ya tanamnya kakao. Jadi gua memaksimalkan kakao aja. Dan kalau kopi sendiri itu ada di kebun, cuman dia sistemnya tumpang sari, nggak full kebun kopi. Nah kalau di beberapa tempat di daerah Lampung itu kan, atau di Palembangan sana, di Muara 2 itu dia full benar-benar kopi. Mungkin naungannya beberapa pohon aja, kayak mungkin kalau itu tergantung petani ya. Kalau petani cuman di sini sebenarnya ada juga yang dia di tumpang sari gitu ya, dia sama kakao sama pisang, tapi itu buahnya kurang maksimal Pak. Nah itu tadi, kalau yang di Muara 2 sana itu kan dia benar-benar full ya, benar-benar full kopi itu, jadi bisa full banget, bisa buahnya maksimal.
Kenapa? Karena mungkin kopi itu butuh nutrisi lebih banyak untuk pembuahannya. Nah, terus yang selanjutnya mungkin dari segi perawatan ya. Kalau dari segi perawatan, kakao itu terbilang enak dan mudah. Oke, nah. Yap, benar banget, enak dan mudah. Kenapa gue bilang gitu? Karena apa? Karena kakao ini kalau kondisi kebunnya, selagi kita melakukan perawatan ke buahnya, mungkin itu sih. Sebelum ke buah, mungkin balik lagi ke perantingannya. Posisi awal, bukan posisi awal sih. Yang paling utama menurut gue adalah perantingan. Nah, dari segi perantingan kita harus tepat kapan melakukan perantingan dan seperti apa kondisi perantingan yang kita lakukan gitu. Kita harus paham lah seperti kita harus paham kemauan pohon kakao itu maunya diranting seperti apa gitu. Jangan sampai diranting terlalu benar-benar full, kita ranting buang ranting terlalu banyak, atau kita cuman buang ranting terlalu sedikit. Itu juga nggak bisa. Kita harus bisa menyesuaikan, dan kita itu harus paham gitu gimana kondisi kakao yang pohon kakao yang bisa membuahkan buah yang maksimal gitu. Itu yang harus gue pelajarin juga di sini, Pak. Nah, terus untuk selanjutnya selain perantingan, yang kedua menurut gue paling penting adalah penyemprotan hama. Nah, setelah dilakukan perantingan itu otomatis kalau di sini tuh menurut gue ya, pohon kakao itu bisa berbuah, cuman nggak semaksimal kalau dilakukan pemupukan. Nah, kenapa gue menempatkan penyemprotan hama itu nomor 2? Karena gini, karena kalau kita melakukan pemupukan nggak kita lakukan penyemprotan hama juga sama aja, Pak, gitu, sama aja buahnya bakal jelek. Nah, makanya ini gue tempatkan si perantingan, si penyemprotan ini di nomor 2. Nah, itu tadi. Yang kedua adalah perantingan, penyemprotan. Nah, kalau penyemprotan ini udah maksimal, udah bagus, mungkin buah 1 atau 2 ya, karena kan nggak dilakukan pemupukan. Kalau semisal dilakukan pemupukan ya banyak kan yang buahnya. Nah, itu bisa buahnya bagus, mulus, nggak terkena kalau di sini penggerek lah ya, nggak kena penggerek buah kakao gitu. Itu tadi penyakit yang menyerang buah kakao selain busuk adalah penggerek buah kakao itu tadi, Pak. Itu yang jadi kendala. Astagfirullah. Nah, selanjutnya untuk pemupukan itu sebenarnya menurut gue ya opsional banget. Pemupukan itu mungkin gue lakuin di penyemprotan. Nah, kadang saat penyemprotan itu gue juga campurkan beberapa pupuk gitu. Pupuknya pupuk yang ya udah yang kristal gitu, dia yang larut ke air, seperti MKP, atau kita tambahkan KCl buat menambah bobot dari si kakaonya. Udah mungkin gitu-gitu aja. Kalau MKP itu lebih ke merangsang ya, merangsang ke pembungaan. Mungkin lebih secara langsung aja. Kalau pemupukan dasar kayak pupuk NPK, urea dan sebagainya itu untuk saat ini sih belum, atau Mutiara 1616. Nah, kalau pupuk sendiri sebenarnya ada minusnya dan ada plusnya. Kalau segi plusnya itu menurut gua ya, itu kita lebih cepet ya, lebih praktis juga dalam melakukan pemupukan. Sekali kita pupuk ya udah gitu mungkin ya, atau 2 kali dalam setahun itu. Dan kita waktu penyemprotan tanpa menyampurkan pupuk itu tadi MKP, mungkin sebagian orang ya aman-aman aja gitu. Nah, tapi sebagian yang pakai kedua-duanya itulah tadi yang makan kos terlalu besar gitu. Nah, kenapa gua bilang seperti itu ya, karena kita udah melakukan pemupukan bawah dan kita lakukan pemupukan di atas juga gitu, dari daunnya lewat penyemprotan pakai pupuk. Itu yang makan kos lumayan banyak. Nah, makanya dari sini gua bilang apa? Karena kita berada di kondisi kakao harga murah ya, sebisa mungkin melakukan perawatan itu dengan biaya yang seminimal mungkin gitu, Pak. Itu jadi pemupukan kalau gue sih cukup dari segi penyemprotan untuk saat ini ya, gitu. Jadi kita nyemprot hama sembari melakukan penyemprotan si pupuk MKP itu tadi. MKP itu kandungannya ya lebih ke kalsium dan fosfor, kalium dan fosfor atau apa intinya gitulah. Ya, gua juga kalau dalam hal pupuk kandungan pupuk apa yang harus dipupukkan itu belum terlalu fase sih, belum terlalu paham. Jadi teman-teman kalau ilmu pemupukan atau ilmu intinya ya dasar-dasar atau lebih ke pemupukan seperti itu, dan kalian lebih tahu, lebih
paham, lebih ngerti, silahkan sharing-sharing. Gue dengan senang hati banget gitu ya. Apalagi kalau kalian mengkritik gitu, senang banget gue Pak. Karena apa, dengan dikritik gue bisa belajar lebih lebih mungkin lebih jauh lagi gitu. Karena ya pasti setiap orang punya kekurangan. Nah, dengan dikritik itu gue bisa tahu lah kekurangan gue di mana, apa yang harus gue pelajarin mungkin di situ. Itu bingung sih mau ngomong apa. Ya intinya gue sering buat video-video kayak gini, bakal sering buat video kayak gini, ngobrol dengan mengeluarkan isi keluh kesah, bukan isi keluh kesah, lebih ke ingin menjadi diri gue yang sebenarnya gitu, dengan lebih percaya diri ngomong dan apa ya intinya seperti itu Pak, pengen lebih pandai ngomong di depan kamera aja. Dan public speaking harus emang benar-benar gua perbaikin sih, karena ya masih jauh banget dari kata sempurna. Dan ya karena public speaking itu menurut gua sangat-sangat penting untuk kita membangun sosial media atau membangun branding diri. Itu yang harus dibutuhin seorang content creator saat ini. Teman-teman, ini anginnya kenceng banget kayak misalnya. Ini karena posisi rumah gue itu ada di puncak gunung dan ini ada di atas banget. Matahari itu jam segini belum ketutup, belum, ya masih kelihatan gitu, belum terbenam gitu. Ini tuh di jam 5:30-an, jam segituan. Mungkin kalau di daerah yang bawah sana udah ketutup mataharinya, udah nggak kelihatan. Mantap banget ya mataharinya, awannya tuh, lihat. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton sampai akhir video. Mungkin seperti itu dulu lah obrolan gue di hari ini. Kita bisa lanjut the next video lagi dengan obrolan-obrolan yang mungkin bakal random mengenai pertanian, mengenai olahraga, dan intinya gue pingin ya bangun personal branding dengan diri gue itu berada di kampung sebagai seorang petani muda yang pengen gitu mengajak teman-teman semuanya belajar bertani dan menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat seperti apa? Yaitu dengan menerapkan olahraga dimanapun kita berada. Yang penting kita olahraga, dan sebisa mungkin walaupun cuman push up atau cuman pull up di pintu, ya itu sih yang pengen gue terapin. Jadi makasih yang udah stay sampai akhir video, dan see you di next video. Kita bakal buat segmen-segmen seperti ini terus di kedepannya. Segmen mungkin apa ya, kalian bisa kasih nama apa ya, mungkin kalau dari gua ngobrol random atau ya mungkin seperti itu ya. Bye bye.